Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Kausar dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika. NIM 1901010121 kelas TE2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektropneumatik. Pertama, pengertian elektropneumatik pada hakikatnya terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga hemat biaya, sedangkan sistem elektropneumatik menggunakan sumber tenaga di samping udara bertekanan, juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Jadi biasanya kalau pneumatik itu kan langsung dari sumbernya itu dari angin, sedangkan kalau elektropneumatik itu ya dari elektronik, listrik, dan juga dari angin juga. Karakteristik: pada rangkaian pneumatik atau elektromurni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja, atau pada rangkaian pneumatik, atau komponen elektro saja pada rangkaian elektrik. Sedangkan pada elektropneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya, terdapat pembagian media sinyal atau elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Urutan proses: pertama, sinyal input diproses, dikonversi sinyal output, sinyal elektrik, lanjut ke sinyal pneumatik. Elemen sistem: aktuatornya itu silinder, sama ya kayak pneumatik biasa, silinder rotari, aktuator, lampu. Elemen kendali akhir, direction control valve. Elemen proses, relay, timer, katup solenoid. Elemen sistem: elemen input, push button, limit switch, sensor. Elemen sumber: kompresor atau sumbernya kalau pneumatik biasa, perangkat air service unit, sumber DC 24 volt. Skematik rangkaian pneumatik: aliran sinyal dari aktuator ke elemen akhir, elemen proses, sumber. Skematik rangkaian elektrik: sumber, tegangan, elemen input, elemen kendali, dan proses. Saklar pembatas tipe tak sentuh atau non-contacting proximity limit switch type. Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan. Yang termasuk saklar pembatas ini diantaranya: A. Saklar pembatas buluh atau red switch. Penggunaan saklar ini biasanya digunakan bila keadaan sekitarnya tidak memungkinkan memakai saklar mekanik, misalnya dikarenakan banyak debu, pasir, atau lembab. Biasanya saklar pembatas buluh ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Dengan adanya magnet, maka buluh kawat akan tersambung ataupun terputus bila magnet mendekati atau menjauhi buluh kawat tersebut. B. Saklar pembatas induksi digunakan bila saklar pembatas baik mekanik ataupun buluh tidak memungkinkan dipakai. Biasanya digunakan untuk sensor penghitung benda kerja
yang terbuat dari metal pada mesin ataupun pada ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini hanya responsif terhadap logam atau metal. C. Saklar pembatas kapasitif. Saklar pembatas atau sensor kapasitif responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya, misalnya debu atau bram pada metal. Saklar pembatas optik. Saklar pembatas atau sensor optik responnya terhadap segala material yang memantulkan cahaya karena sensor ini memancarkan sinar. Relay. Relay adalah komponen untuk menyambung saluran dan pengontrol sinyal yang kebutuhan energi relatif kecil. Relay ini biasa difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet dihasilkan dari koil yang terdapat pada relay. Simbol relay. Relay NO. Jadi NO kalau ditekan normally open. Relay NO. Oh, relay NC ini. Jadi kebalik. Salah ininya gambarnya. Kombinasi relay NO dan NC. Jadi 2 relay NO dan 2 relay NC. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.